Buat yang baru nonton, halo salam kenal, nama aku Karina. Hari ini aku punya cerita, aku nggak sambil ngelukis hari ini karena aku lagi nungguin kering dulu sedikit. Jadi hari ini aku mau cerita tentang David Barnett. Tapi sebelum aku lanjutin ceritanya, aku pengen nanya nih sama kamu, pernah nggak sih kamu itu memendam rasa marah atau nggak pernah nggak sih kamu memendam rasa dendam? Kayak misalnya nih, kamu tuh punya masalah sama mantan kamu yang bikin kamu trauma, tapi kamu tuh marah-marahnya malah sama pacar kamu yang sekarang gitu. Pernah nggak sih kamu kayak gitu? Kalau misalnya kamu pernah memendam marah, kamu bisa tulis komen di bawah. Karena cerita hari ini tuh adalah tentang itu gitu. Tentang seseorang yang memendam kemarahan yang sampai akhirnya dia malah memutuskan untuk melampiaskan kemarahannya itu ke orang lain yang bisa dibilang orang yang gak bersalah gitu. Dan ini adalah satu cerita yang sebenarnya sih bikin aku sedih buat dia. Ya memang sih sebenarnya sih nggak ada yang bisa dibenarkan seseorang untuk menyakiti orang lain ya. Cuman kalau ngedenger cerita yang sekarang itu aku malah kayak kasihan sama si pelakunya gitu. Jarang-jarang sih sebenarnya aku tuh merasa empati yang sangat amat luar biasa ya sama pelaku. Cuman kalau cerita kali ini tuh bener-bener kayak bikin oh my god kasihan banget gitu. Aku bakalan mulai aja. Jadi sebenarnya David Barnett, aku bakal nyebut David aja. David ini membunuh kakek dan neneknya, dan sampai sekarang itu motifnya nggak jelas kenapa. Seperti biasa, sebelum aku ngejelasin kronologinya kayak gimana, aku bakal nyeritain dulu nih sebenarnya David ini siapa sih? Dia kayak gimana sih masa kecilnya? David Barnett itu lahir di St. Louis, Missouri. Maaf ya aku salah nyebut terus. Dia itu nggak punya masa kecil yang bahagia ya. Ibunya itu dia bilang sendiri kalau kayaknya sih ibunya itu tidak menginginkan dia lahir, dan ayahnya nggak ada di dalam ceritanya dia. Jadi ayahnya nggak tahu kemana. Si David ini pokoknya tiba-tiba diurusin sama teman ibunya gitu. Teman ibunya ini namanya adalah Robert, dan si Robert ini tuh orang yang keluar masuk penjara dan juga adalah seorang alkoholik. Bisa dibayangin kan kalau anak yang masih kecil diurusin sama orang yang nggak capable lah gitu. Si Robert ini dia juga sering kayak mukulin David. Si David itu nggak diurus, nggak dikasih makan seperti seharusnya, nggak dicuciin bajunya, jadi bajunya kotor. Ya David kan masih kecil, mana tahu dia nyuci baju kayak gimana ya. Dan juga David itu waktu kecil ya dia nggak ngerti gitu kalau ini tuh salah, kalau ini tuh adalah satu bentuk abuse gitu. Dia tuh nyadar-nyadar pas dia udah besar gitu, dan dia juga dilecehin juga sama si Robert ini. Sampai akhirnya ya karena dia masih kecil, dia kelaparan, sampai akhirnya dia memutuskan untuk mencuri makanan ke toko-toko makanan deket rumahnya. Ketika Robert berusia 5 tahun nih, ada layanan departemen layanan keluarga, dia tahu soal kasus David ini, dan si layanan keluarga ini tuh memutuskan untuk mengambil David biar bisa diurus di tempat itu, jadi biar lebih layak lah. Saat itu ya David lebih seneng karena dia bisa dikeluarkan dari kondisi yang tidak baik ya. Suatu hari si David ini dikasih tahu sama si tugas dinas ini bilang kalau nanti bakalan ada Robert nih ngejenguk kamu kesini, kamu baik-baik ya, kamu harus bersikap baik, jangan nakal. Terus David bilang oke. Dan David tuh waktu itu masih kecil, kayak dia entah kenapa dia seneng megang boneka gitu, dia merasa ada teman sama bonekanya. Sampai akhirnya Robert pun mengunjungi David, dan pada saat itu Robert menculik David dari dinas layanan keluarga ini. Dia dibawa pergi kayak gitu. Dan selama sama Robert ini, si David itu seringnya disimpan di bagasi mobil biar nggak ketahuan orang kali ya, sama juga nggak dikasih makan, bajunya nggak digantiin, bajunya nggak dicuci. Jadi David selalu pakai baju kotor, dia nggak mandi, dia nggak keurus gitu. Sampai akhirnya beberapa minggu kemudian departemen layanan keluarga ini menemukan Robert dan akhirnya ditangkap, di penjara Robertnya, dan David kembali diurus sama dinas layanan keluarga ini. Sampai akhirnya ketika Robert berusia 6 tahun, dia diadopsi untuk pertama kalinya. Bukan diadopsi sih ya, tapi lebih kayak ditempatkan di salah satu keluarga, itu namanya keluarga Reams. Untuk pertama kalinya David merasa kalau dia diterima sama sebuah keluarga yang baik, karena David merasa ini adalah satu-satunya keluarga dimana pertama kali dia merasakan rasa cinta dari orang lain. Duh aku sedih. Sedih. Dia bilang terutama Rita. Jadi keluarga Reams ini terdiri dari ayah, ibu, dan juga 3 orang anak kalau nggak salah, dan si ibu ini namanya Rita Reams. Dan itu pertama kalinya David memanggil seseorang dengan panggilan ibu, walaupun itu bukan ibu kandung. Dan David bilang kalau Rita itu cuma ngasih dia rasa cinta, dia merasakan kasih sayang
sayang seorang ibu, dan juga si ayah dari keluarga ini juga baik sama dia, sayang sama dia, dan itu pertama kalinya dia merasa diterima sama keluarga gitu. Dan bahkan si Rita aja, si ibunya itu merasa dia senang sama David karena David itu sangat perhatian. Si David tuh selalu ingat hari ulang tahun, hari Natal, selalu ngucapin. Sementara anaknya sendiri kadang-kadang suka lupa hari ulang tahunnya dia. Dan juga selama si David sama keluarga ini tuh, David selalu kayak ngelukis bunga, si lukisannya dikasihin ke si mama Ritanya itu. Nah, suatu hari Rita Rims dari keluarga ini mendapatkan kesempatan untuk belajar ke luar negeri, dan itu adalah salah satu mimpinya Rita dari dulu. Dia pengen belajar ke luar negeri. Rita itu harus pindah ke luar negeri bersama keluarganya, dan mereka nggak bisa bawa David. Mereka minta maaf sama David, maaf kita nggak bisa ngajak kamu. Aku nggak ngerti juga, ini nggak dijelasin alasannya kenapa David nggak diajak. Mungkin secara finansial nggak mampu apa gimana, aku nggak tahu. Dan pada saat itu David yang masih kecil, dia masih nggak ngerti juga, dia ngerasa sedih, dia merasa ditolak. Si David ini ngerasa aku salah apa sampai aku nggak diajak gitu. David ini merasa kayak aku yang salah gitu. Akhirnya setelah 6 bulan bersama keluarga Rims, David balik ke departemen layanan keluarga itu. Dan selama 13 tahun itu nggak pernah ada kabar antara Rita Rims dengan David, itu nggak ada kabar. Di umur 8 tahun, David ini ditempatkan di rumahnya John. Namanya itu adalah John Barnett. John Barnett ini adalah seorang guru komputer, dan waktu itu belum official ya, belum legal diadopsi, cuman ditempatkan aja, mungkin trial apa gimana, aku nggak paham sistemnya kayak gimana. Dan David bilang kalau John ini adalah seorang ayah yang intelek, yang pinter, yang cerdas, yang baik, dan dia single, dia nggak punya istri, dia nggak punya anak, dia perhatian dan pengertian. Dan pada saat itu sebenarnya David itu udah mengerti ya soal pelecehan kayak gitu. Dia juga sadar kalau waktu kecil dia sempat dilecehkan sama Robert, tapi ya namanya masih kecil, dia juga nggak ada curiga sama sekali sama John. Dia nggak curiga kenapa John nggak punya pacar, kenapa John nggak punya pasangan istrinya gitu, kenapa nggak ada istri. Justru si David ini merasa kayak, wah John ini adalah calon bapak yang baik. Si John pada saat itu ngajak David untuk makan di salah satu restoran, dan John bilang, David, kamu mau nggak jadi anak aku? Dan David bilang, ya aku kan emang anak kamu gitu. Dan David tuh kayak langsung menerima dia sebagai seorang ayah, dan David bilang oke. Dan akhirnya John pun mengajukan adopsi penuh atas David, dan akhirnya disahkan di pengadilan, jadi legal ya. Sekarang si John ini sudah menjadi ayah tirinya David, dan David bener-bener seneng banget karena pada akhirnya dia punya seorang ayah yang mengakui dia gitu. Kebayangkan dia dari kecil nggak merasakan kasih sayang orang tua, sampai akhirnya dia punya orang tua legal gitu ya. Dan mereka pindah ke Webster Groves kalau nggak salah namanya, dan itu adalah satu lingkungan perumahan yang bagus, bersih, bukan perumahan yang kumuh gitu, tapi bener-bener perumahan yang bersih, yang bagus, yang kerawat, lingkungan yang baik lah. Rumahnya si John ini tuh deket banget sama rumah orang tuanya John, cuman berjarak 2 rumah lah gitu. Jadi bisa dibilang nenek kakek tirinya David itu tinggal deket di satu komplek yang sama. Dan pada saat itulah David mulai mengalami mimpi buruk tinggal bersama John. Kayak gimana mimpi buruknya? Jadi John mulai gampang marah, John juga mulai menyentuh David di bagian-bagian tubuh yang gak seharusnya disentuh. Waktu itu kan David masih 8 tahun, masih kecil, tapi dia udah mengerti kalau itu sebenarnya tindakan yang gak benar karena David merasa gak nyaman juga gitu. David juga merasa dituntut oleh John, oleh bapaknya. Aku bakalan nyebut John sebagai si bapak aja ya biar gampang. Bapak ini tuh bakalan menuntut David untuk lebih pinter dari anak-anak seumurannya. Kayak misalkan kalau David nilainya jelek nih, itu bakalan dimarahin. Ya pokoknya kalau misalkan David gak bisa memenuhi ekspektasinya John, itu bakalan kena marah. Dan juga selama tinggal sama John ini, si David jadi punya banyak bekas luka di badannya, lebam, memar, dan juga mulai sering menyentuh bagian-bagian yang harusnya nggak disentuh, sampai akhirnya pada suatu hari itu David nggak sadar, dia nggak inget apa yang dilakuin John sama dia. Itu bener-bener deh gelap banget gitu masa itu buat David. Dan bahkan di usia yang masih muda aja itu si David udah ngerasa udah nggak sanggup. David merasa kayak dia pengen mati aja gitu. Orang-orang sekitar tuh nggak ada yang tahu sama sekali gitu kalau John itu ngelakuin kayak gitu sama anak angkatnya sendiri. Bahkan sahabatnya John aja kenalnya John itu orang yang baik, yang intelek, yang sayang sama anak-anak kecil, dan sama sekali nggak ada yang nyangka gitu kalau John itu sebejat itu gitu kelakuannya. Akhirnya ketika berusia 9 tahun David ya, si John ini mengadopsi 2 orang anak lagi. Yang pertama anak perempuan, nanti aku bakalan ceritain, tapi aku bakalan ceritain dulu anak yang kedua. Anak
anak yang paling muda itu Eric, dan Eric ini langsung deket sama David karena mereka kayak umurnya nggak jauh. Terus David juga merasa punya temen laki-laki. David bener-bener protektif banget sama Eric, tapi lama-kelamaan David mulai nyadar kalau Eric ini suka dipanggil ke kamar si John, dan David tahu gitu itu tuh lagi ngapain gitu, dan David merasa sedih banget, dia ngerasa marah, dia ngerasa kayak nggak bisa ngelawan. Sementara dia yang ngerasa kalau dia itu adalah kakak tertua, harusnya dia bisa ngelindungin adiknya sendiri. To the point dimana kadang-kadang si David ini bakal mengajak Eric untuk berlindung di kamarnya. Jadi mereka itu bakalan mengunci kamarnya biar si John nggak bisa masuk ke dalam. Dan saking takutnya mereka sama John tuh, kalau mereka kebelet pipis itu mereka nggak berani keluar, nggak berani ke toilet. Jadi mereka itu lebih memilih untuk buang air di jendela kamarnya, karena kebetulan tuh kan kamarnya di lantai 2 dan jendelanya langsung ngadep ke lantai 1 ke halaman kan. Jadi mereka tuh lebih milih buang air tuh keluar dari jendela langsung ke bawah gitu. Terus saking mereka takutnya kayak gitu, dan bahkan si David kadang-kadang kan ngajak sahabatnya yang namanya Jason ke rumah, dan Jason ini dia masih kecil tapi dia udah menyaksikan apa yang terjadi di rumahnya David. Dia tahu kalau ada sesuatu yang salah di rumah itu, dan Jason juga ngelihat kalau David dan Eric ini takut sama bapaknya sendiri, dan kadang-kadang mereka itu kabur ke rumah nenek kakeknya David ya yang ada di seberang gitu. Dan si Jason ini merasa kalau rumah nenek kakeknya tuh ngerasa kok lebih aman ya daripada di rumah bapaknya sendiri. Dan memang setiap sekali sebulan itu bakal mengajak anak-anaknya untuk mengunjungi rumah orang tuanya ya, nenek kakeknya gitu lah. Dan mereka bakal makan malam, dan David bilang kalau neneknya atau ibunya si John ini adalah such an angel gitulah. Jadi kayak baik banget, sayang sama dia, selalu bikinin dia cookies, ngajarin dia masak. Dia ngerasa bener-bener ngerasa cinta banget lah sama si nenek ini karena neneknya baik banget gitu. Sementara si kakek alias bapaknya John itu kurang lebih mirip sama John sifatnya. Mereka pakai cincin yang sama, jadi mungkin tuh cincin keluarga gitu. Si kakek ini kadang-kadang suka mukul David. David juga ngerasa kalau ayahnya ini, si kakeknya itu mirip sama John gitu. Di umur 15 tahun, David sama Jason gak sengaja nemu foto Polaroid dari laci kamarnya John. Dan itu adalah foto Polaroid kayak semacam torso laki-laki, tapi kepalanya gak kefoto, jadi torso ke bawah gitu. Maluan si anak laki-laki ini dipegang sama tangan orang yang di belakangnya, dan si tangan orang yang belakang itu berbulu, dan mereka tahu kalau tangan yang berbulu itu adalah tangannya John. Dan ditambah lagi itu ada cincin yang selalu dipakai sama John, jadi mereka tuh udah yakin lah kalau ini adalah John, dan juga foto si korban anak laki-laki ini gitu, dan mereka nggak tahu itu siapa. Dan akhirnya David sama Jason ini seneng banget dong, akhirnya kita punya bukti nih untuk ngelaporin si John ya kan. Terus mereka pun langsung nyetir ke kantor polisi terdekat. Ketika itu si Jason nunggu di mobil, dan David turun masuk ke kantor polisi sendiri bawa foto bukti, kayak minta tolong nih polisi, tolong dong tangkap nih predator. Dan ketika itu si polisi yang menerima itu polisi perempuan, dan dia ngeliat foto itu, dia kelihatan lebih takut daripada ketika David ngeliat foto itu. Dia kayak bener-bener takut banget gitu. Terus si polisi cewek ini kayak malah ngasihin balik ke si David gitu, kayak udah kamu pergi gitu, dan malah nyuruh si David itu pergi. Jason yang lagi di mobil ngelihat David keluar dari kantor polisi dengan wajah yang sangat amat kecewa, dan pada saat itu Jason udah tahu kalau ada yang berbeda dari David gitu. Mau lari kemana lagi gitu, ngerti gak sih? Kayak ini polisi tuh udah perlindungan paling tinggi yang bisa mereka dapetin, dan mereka gak dapetin gitu. Mereka kecewa, kayak ini harus minta tolong ke siapa lagi sih gitu. David udah jadi korban dari semenjak dia kecil dan gak ada orang yang nolongin dia. Akhirnya mereka pun pulang. Tadi kan aku bilang kalau John itu mengadopsi 2 orang anak. Nah, anak yang pertama itu adalah muridnya John sendiri, itu namanya Cecil, dan dia adalah perempuan berkulit hitam. Dan Cecil tuh ngeliat John sebagai gurunya itu adalah guru yang baik. Cecil itu tinggal di rumah yang gak baik juga, karena Cecil sering dipukulin juga sama orang tuanya. Di umur 14 tahun, Cecil memutuskan untuk pindah ke rumah John. Ya, sejujurnya sih Cecil nggak pernah ngelihat kalau John itu menyiksa David atau Eric ya. Tapi Cecil itu sering melihat kalau John itu sering datang ke kamarnya Eric dan David, dan dia nggak tahu mereka ngapain. Cecil suka diam di depan TV ya, dia masih kecil juga, dia nggak ngerti gitu. Sampai akhirnya tiba-tiba John nyamperin dia pas dia lagi nonton TV, dan John tiba-tiba megang-megang dia gitu di tempat yang nggak seharusnya. Dan Cecil saat itu nggak ngerti apa yang dia alamin gitu. Ya, Cecil ini mulai deket sama David, dan lama-lama mereka kayak saling cinta, sama-sama diangkat sama John. Kan nggak ada hubungan darah juga, tapi mereka tuh kayak makin saling cinta, dan mereka juga sering melakukan hubungan badan sampai akhirnya Cecil pun hamil. Dan ini benar-benar bikin John marah banget. Bahkan John itu sampai nyuruh Cecil untuk gugurin aja, sampai akhirnya Cecil pun memutuskan untuk keluar dari rumah sama
dan mereka tinggal bersama. Cecil pun melahirkan, dan Cecil bilang sebenarnya sih David itu kan bapak yang baik, tapi lama-kelamaan David mulai kayak nggak tanggung jawab, David mulai kayak sering main, ninggalin anaknya sendiri, dan sampai akhirnya mereka pun memutuskan untuk berpisah. Dan di umur 18 tahun, si David ini mulai tinggal berpindah-pindah lah, kadang-kadang numpang di rumah temennya, ganti-ganti lah gitu, dan dia juga punya pekerjaan ya. Tanggal 4 Februari 1996, David pergi ke rumah nenek kakeknya, dan David merasa kayak nggak bisa nahan lagi, dia harus bilang sama orang, dia pengen minta tolong sama nenek kakeknya. Dan dia nyampe ke rumah nenek kakeknya, ternyata masih kosong rumahnya. Akhirnya dia pun nungguin nenek kakeknya yang pada saat itu lagi di gereja, nungguin sampai lama-lama ketiduran. Terus tiba-tiba nenek kakeknya pulang dan ngeliat John lagi ketiduran di sofa. Terus mereka pun ngobrol, dan David pun bilang sama nenek kakeknya apa yang terjadi sama John, kalau John itu adalah predator, udah ngejahatin dia segala macam. Dan entah gimana, ini karena mungkin kakek dan neneknya itu malah membela si John anaknya, dan mereka nggak percaya kalau anaknya tuh bisa kayak gitu. Dan mereka pun cekcok, entah gimana ada satu kalimat, mungkin ada omongan dari nenek atau kakeknya yang bikin John ke-trigger jadi marah banget. Dan pada saat itu David bilang kalau David itu snap. Jadi dia udah bener-bener ngeblank, dia nggak inget sama sekali. Tiba-tiba dia sadar kalau kakek dan neneknya udah berlumuran darah di lantai. Dia nggak inget sama sekali, dia bener-bener ngeblank saking emosinya dia gitu. Dalam waktu 24 jam, David langsung ngelapor ke polisi. Dia menyerahkan dirinya sendiri, dan polisi langsung datang, dan polisi melihat pemandangan yang bener-bener mengerikan. Dan setelah diperiksa, ternyata ada lebih dari 20 tusukan pisau dari 5 pisau yang berbeda. Jadi bisa dibilang si David ini bolak-balik ke dapur untuk ngambil pisau yang berbeda dan menusuk kakek neneknya. Dan bahkan rahang nenek kakeknya tuh udah gak sejajar, bahkan saking kuatnya tusukannya itu sampai tulang-tulangnya retak, patah gitu. Kalau dari detektif sih mikirnya kalau sebenarnya semua amarahnya dia, tusukan-tusukannya itu sebenarnya dimaksudkan untuk John, tapi dia malah membunuh orang yang tidak bersalah. Dan kalau kata polisi sih, si nenek dan kakeknya ini mengalami kematian yang sangat lambat dan sangat menyakitkan. Akhirnya tahun 1997, John pun disidang untuk 2 pembunuhan tingkat pertama. Rita Rims masih inget kan, ibu angkat pertamanya David ini datang ke persidangan. Dia selalu mendukung David karena dia nggak nyangka kalau David bisa melakukan hal itu. Rita juga ngerasa kesel gitu, kenapa selama persidangan itu pengacaranya nggak ngebahas masa lalunya David. Ya kenapa pengacaranya nggak bilang tentang pelecehan di persidangan gitu, karena mungkin aja itu bisa ngebantu David ya kan. Tapi pengacaranya bilang enggak, itu mah gak bakal bisa nolong. Udah deh, kan David juga kayak nulis saksi-saksi kira-kira yang bisa membantu dia di persidangan, dikasihin ke pengacaranya, dan pengacaranya gak ada ngehubungin satupun saksi yang ditulis sama David gitu. Ini bikin aku kesel banget sama si pengacara ini, kayak lu bisa gak sih kerja yang bener gitu, kasihan nih orang. Ya walaupun salah juga sih, si David udah ngebunuh kakek neneknya. Harus ada kesepakatan dari semua juri kan ya, kalau misalkan mau memberikan hukuman mati. Dan akhirnya tanggal 21 Maret 1997 David dijatuhi hukuman mati. 6 tahun setelah persidangannya David, ada pengacara lain yang ngelihat kasus ini, dan dia merasa kasihan sama David, dan dia menyelidiki kasus ini. Bahkan ya pengacaranya David yang ini tuh berhasil mengungkapkan cerita pelecehan yang dialami oleh David ke hakim. Dan akhirnya setelah 22 tahun di penjara, ternyata diputuskan kalau ternyata David itu melakukan pembunuhan itu secara tidak berencana. Hukuman matinya David itu dibatalkan, jadi David sekarang hanya dihukum seumur hidup. Tahun 2017 itu John meninggal karena alasan yang natural. Jadi John gak pernah dituntut atas pelecehan terhadap anak-anak. John lolos gitu aja, dan tahun 2017 John udah meninggal. Ini ya guys, menurut kalian gimana cerita hari ini? Apakah kalian merasa kasihan sama David? Kalian bisa tulis komen di bawah. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Makasih banyak kalian nonton.